lagi di channel Asri Sugiyarti, channelnya alur film yang seru-seru. Kali ini Mimin akan membawakan alur film yang berjudul The Point Man. Film ini menceritakan tentang 23 misionaris dari Korea yang sedang disandra oleh Taliban saat berada di Afghanistan. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa dukung Mimin dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga. Langsung saja ke alur film. Terlihat sebuah bis yang sedang melaju di pegunungan Zabul, Afghanistan. Bis itu membawa 23 misionaris. Di dalam bis pendeta memimpin doa agar orang-orang yang berada di negeri itu dapat lebih mengenal Tuhan Yesus dan hidup dalam kedamaian. Tapi tiba-tiba bis mereka dihadang oleh sekelompok orang. Mereka adalah sekelompok Taliban. Bapak pendeta, sebut saja pendeta Lee, berkata bahwa mereka semua adalah turis yang sedang berwisata. Lalu para Taliban itu membawa mereka semua dan membakar bis yang ditumpangi para misionaris. Scan berpindah ke kantor Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Tuan Jung langsung bergegas memasuki kantor. Betapa kagetnya dia saat membaca profil orang-orang yang disandra, karena mereka semua adalah orang-orang gereja yang sedang melakukan misi misionaris jangka pendek. Lalu di TV muncullah para Taliban. Mereka meminta agar pemerintah Korea membebaskan 23 Taliban yang sedang dipenjara. Maka mereka akan membebaskan para sandera. Di tempat lain yang berbeda di pusat penahanan Karachi, Afghanistan, kita sebut saja Alex telah dibebaskan. Alex ini merupakan anggota lembaga intelijen nasional. Karena sebuah konflik, maka pemerintah memenjarakannya. Setelah dibebaskan, dia pun diberikan tugas untuk membebaskan 23 misionaris yang ditahan oleh Taliban. Sedangkan para misionaris sendiri terus berjalan menyusuri padang pasir. Kini Tuan Jung dan anggotanya telah sampai di Kabul, ibu kota Afghanistan. Dia disambut oleh stafnya yang sudah berada di bandara. Lalu Alex datang. Dia menawarkan Tuan Jung untuk bekerja sama, tapi dia diabaikan. Mereka berpikir bahwa dahulu Alexlah yang terlibat dalam penyanderaan orang Korea di Irak, dan sandera itu mati gara-gara Alex. Scan berpindah ke kantor Kementerian Luar Negeri. Tuan Jung dan anggotanya berdiskusi dengan Bapak Amin. Mereka meminta agar Bapak Amin mau membebaskan 23 Taliban yang dipenjara, agar warga Korea yang disekap dapat dibebaskan. Lalu Korea juga akan memperluas fasilitas medis dan jalan di Afghanistan. Lalu Bapak Amin pun memberikan jawabannya melalui konferensi pers. Ternyata diam-diam Alex menemui Tuan Jung. Alex berkata bahwa tidak mungkin pemerintah akan membebaskan Taliban. Lebih baik Tuan Jung bekerja sama dengannya. Kemudian konferensi pers pun dimulai. Bapak Amin berkata bahwa dia dan pemerintah Korea sedang memikirkan cara untuk membebaskan para sandera, tapi bukan dengan cara membebaskan para Taliban. Bapak Amin akan memikirkan opsi lainnya. Karena kecewa dengan keputusan Bapak Amin, Tuan Jung pun pergi ke kantor Kementerian Luar Negeri lagi. Jalanan saat itu sangat macet, lalu Tuan Jung memutuskan untuk berjalan kaki. Tidak disangka ternyata dia bertemu dengan Taliban. Lalu Taliban itu melakukan aksi nekatnya, yaitu bom bunuh diri. Suasana semakin kacau, orang-orang di sana banyak yang terluka. Tak lama Tuan Jung mendapat kabar bahwa Taliban telah memperpanjang waktu untuk bernegosiasi. Sesampainya di sana, terlihat Bapak Amin yang sedang beribadah. Setelah sholatnya selesai, Tuan Jung langsung berbicara. Dia berkata bahwa dirinya mengira bahwa Pakistan telah setuju dengan opsi yang ditawarkan oleh Korea. Bapak Amin meminta agar Tuan Jung lebih berpikir keras hal apakah yang benar-benar diminta oleh Taliban. Karena permintaan untuk membebaskan tahanan Taliban merupakan permintaan yang sangat kecil baginya. Di tempat yang berbeda, Alex terus mengelilingi pasar untuk menemukan seseorang. Kemudian Alex berkata bahwa dirinya mencari orang yang bernama Kosim. Alex bertanya menggunakan bahasa Korea.
Lalu Kosim menjawab dengan bahasa Pakistan. Dia berkata bahwa dirinya tak bisa menggunakan bahasa Korea. Kemudian Alex memanggil Kosim dengan nama Lee Bonhan. Sesampainya di kantor, Tuan Jung marah kepada wakil sekretaris karena tidak diberitahu bahwa sebenarnya Taliban menginginkan uang tebusan. Wakil sekretaris berkata bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Korea. Dirinya telah menemukan cara lain untuk membebaskan para sandraan, yaitu jalur jirga. Jirga merupakan pertemuan antar kepala suku Afghanistan. Semua masalah Afghanistan sebenarnya diputuskan di sini. Alex pergi bersama Kosim. Kosim sendiri merupakan seorang penerjemah bahasa Pakistan dan Korea. Mereka berdua menuju ke tempat juru kunci Jirga. Tujuannya adalah memujuk juru kunci agar mereka mau meminta Taliban untuk membebaskan 23 sandera Korea. Akhirnya mereka sampai di rumah juru kunci, sebut saja Bapak Umar. Kosim berpura-pura menjadi Ismail, kawan dari ponakan tersayangnya Bapak Umar. Kosim berkata bahwa dia membawa kawannya Alex yang bertujuan untuk meminta tolong kepada Bapak Umar agar dirinya bisa membebaskan kawan-kawannya yang telah melakukan kegiatan sukarelawan di Afghanistan. Kosim juga menunjukkan HP yang telah dibawa oleh Alex. Dia berkata bahwa ini merupakan itikat baik yang dibawakan oleh Alex untuk Bapak Umar. Tak lama Tuan Jung pun juga datang. Dia berkata bahwa dirinya merupakan perwakilan dari Korea yang ingin bertemu dengan Bapak Umar. Malam pun tiba. Sebelum melakukan negosiasi, para pemimpin melakukan pesta. Mereka melakukan tarian dan lompatan api. Untuk mengambil hati para kepala suku, Alex pun mencoba melakukannya. Setelah itu Bapak Umar berkata bahwa dia akan mencoba membujuk ketua suku lainnya untuk meminta Taliban membebaskan para sandraan. Karena para sandraan itu telah membantu dalam upaya penyebaran agama Islam. Jirga pun dimulai. Lalu Alex berkata bahwa Bapak Umar dan kepala suku lainnya akan membebaskan para sandraan. Mendengar itu Tuan Jung sangat senang. Dia berterima kasih kepada Alex. Tuan Jung mengajak Alex untuk bersenang-senang saat pulang ke Korea nanti. Tapi Alex berkata bahwa dia tidak akan pernah pulang ke Korea karena dia sudah bahagia hidup di Pakistan. Di Korea, para staf Kementerian Luar Negeri mencoba menelpon saluran TV TBS. Mereka meminta agar siaran langsung yang sedang dilakukan dihentikan, karena mereka telah memberitahu dunia bahwa para sandera merupakan seorang misionaris. Tapi mereka tidak mau menghentikan acara tersebut. Saat akan pulang, Umar menghadang mereka. Umar berkata bahwa dia kecewa dengan Tuan Jung dan Alex karena telah membohonginya. Kosim mengelak. Dia berkata bahwa mereka merupakan seorang relawan. Tapi berita di TV Korea menayangkan bahwa orang-orang yang disandra adalah seorang misionaris. Dan pembebasan para sandera pun dibatalkan. Saat perjalanan pulang, mereka dikagetkan oleh penemuan mayat di atas gunung. Dan setelah dilihat, itu merupakan mayat Pendeta Lee yang telah ditembak oleh Taliban. Hari kelima penculikan. Di kantor mereka menemukan saluran TV Taliban yang menayangkan salah satu sandera yang bernama Han Min-sok. Misok berkata bahwa para Taliban memperlakukan mereka dengan baik. Dia juga meminta agar pemerintah Korea mau segera membebaskan para Taliban, agar mereka semua dapat segera dibebaskan. Alex pun mengusulkan cara untuk membebaskan para sandera, yaitu bernegosiasi langsung dengan para Taliban. Tapi sayang Tuan Jung tidak cukup berani untuk bertemu dengan para Taliban. Esok harinya seseorang bernama Abdullah Amir datang ke kantor. Alex berkata bahwa Amir merupakan seorang pengusaha Inggris yang berurusan dengan Taliban sebelum perang. Amir meminta 20 juta dolar untuk bernegosiasi dengan Taliban. Amir berkata bahwa dirinya hanya ingin membantu Korea. Untuk meyakinkan mereka, Amir menelepon Taliban. Kemudian seorang wanita mengangkatnya. Dia berkata bahwa dirinya disekap bersama 6 sanderaan lainnya di sebuah gua. Setelah yakin dengan Amir, mereka pun menyiapkan uang itu. Hari penyerahan uang pun tiba.
Para staf telah bersiap di posisinya masing-masing. Kemudian Tuan Jung naik sendiri untuk menemui Amir. Sedangkan Alex menunggu uang yang akan diserahkan di dalam mobil. Setelah deal lalu, Amir meminta agar para sandera dibebaskan. Tapi di kantor, para staf menemukan ketidakberesan. Mereka menemukan data bahwa Abdullah Amir telah meninggal. Kemudian wakil sekretaris pun langsung memberitahu Tuan Jung. Tapi Amir mempunyai otak yang cerdik. Dia menjadikan Tuan Jung sandraan dan mengambil uang 2 juta dolar itu. Alek langsung mengejar Amir. Untungnya dia telah meletakkan GPS ke dalam tas uang, jadi dia bisa melacak keberadaan uang tersebut. Pergulatan pun tak terhindarkan. Alex yang merupakan seorang intelijen dengan mudah dapat mengalahkan Amir dan komplotannya. Setelah berhasil mendapatkan uang, Alex pun menyerahkan uang tersebut kepada Tuan Jung. Tak lama telepon berdering. Dia berkata bahwa dirinya merupakan ketua Taliban. Kemudian terdengar seseorang berbicara menggunakan bahasa Korea. Dia berkata bahwa dirinya bernama Pak Sunjin. Pak Sunjin meminta tolong agar dirinya dibiarkan untuk tetap hidup. Tapi sayang Taliban malah menembaknya. Taliban berkata bahwa mereka memberikan waktu selama 4 jam agar pemerintah Korea mau membebaskan semua tahanan Taliban. Jika pemerintah tersebut tidak menuruti, maka setiap 4 jam Taliban akan menembak satu sandraan. Tuan Jung diminta untuk pulang ke Korea karena dia dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan di Afghanistan. Saat sedang bersiap-siap, dia melihat siaran TV yang menayangkan suami dari Oh Min Sok yang sedang disandra. Dia menangis memohon agar pemerintah melakukan segala cara agar para sandraan bisa pulang dengan selamat. Lalu Tuan Jung menelpon seorang staf. Dia meminta untuk dihubungkan kepada sekretaris, tapi staf itu beralasan bahwa sekretaris sedang rapat dan dia tidak bisa mengangkat teleponnya. Tuan Jung meminta agar dirinya diizinkan untuk bernegosiasi langsung dengan Taliban. Karena itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk membebaskan para sandraan. Tapi tak lama telepon berdering. Ternyata presidenlah yang menelpon. Dia bertanya apakah bernegosiasi secara langsung itu akan berbuah manis. Dia bertanya apakah bernegosiasi secara langsung itu akan berbuah manis, dan apakah Tuan Jung bisa pulang dengan selamat. Tuan Jung menjawab bahwa dia akan melakukannya secara maksimal, dan akan pulang dengan selamat. Kemudian mereka pun menyusun rencana. Setelah berhari-hari tak dapat dihubungi, akhirnya Alex menemukan Qasim. Dia dipenjara karena telah melanggar syariat Islam, yaitu mabuk berjudi dan penipuan. Alex berkata bahwa Qasim akan menjalani cambukan sebanyak 1000 kali. Mendengar hukuman yang akan diterimanya, lalu Qasim menerima tawaran untuk menjadi penerjemah Taliban. Hari negosiasi pun tiba. Qasim tak diizinkan untuk minum, karena saat bernegosiasi nanti, mereka tak akan bisa pergi kemanapun. Lalu Tuan Jung dan Qasim diminta untuk ikut bersama para Taliban untuk melakukan negosiasi. Mereka dibawa ke sebuah gua. Di sana Tuan Jung meminta bukti bahwa mereka benar-benar Taliban. Tuan Jung meminta agar mereka membebaskan 2 orang tahanan sebagai bukti. Ketua itu berkata bahwa dia hanya akan membebaskan 2 sandraan saja. Lalu 2 sandera pun dibebaskan. Kemudian ketua itu meminta agar Tuan Jung menelpon presiden dan meminta agar dirinya membebaskan semua tahanan Taliban. Bukannya membebaskan tahanan, pemerintah malah mengirimkan pasukan perang ke markas Taliban. Ketua semakin marah karena Tuan Jung berkata bahwa Korea tidak akan pernah membebaskan Taliban, dan itu bukanlah hal yang sebenarnya diinginkan oleh Taliban. Bukannya membebaskan para tahanan, pemerintah malah mengirimkan pasukan perang ke markas Taliban. Ketua semakin marah karena Tuan Jung berkata bahwa Korea tidak akan pernah membebaskan para Taliban, dan itu bukanlah hal yang sebenarnya diinginkan oleh Taliban. Taliban menginginkan uang untuk membebaskan para sandraan.
Ketua meminta agar mereka semua pergi dari ruangan itu. Lalu saat mereka berdua, ketua pun meminta 4 juta dolar untuk membebaskan para sandraan. Tapi Tuan Jun berkata bahwa dia hanya akan memberikan 2 juta dolar. Dan negosiasi pun disepakati. Alex menjemput semua para sandraan, tapi saat akan pergi, Taliban meminta Alex menjadi jaminan untuk keselamatan Taliban. Alex pun mengiyakan, dia tak ingin ada korban kembali. Lalu mereka pun pergi. 3 bulan berlalu, Tuan Jung berada di kantor. Tak lama seseorang menelpon. Ternyata itu adalah Alex yang masih hidup. Kini dia menetap di Afghanistan bersama Qasim. Nah, itulah akhir cerita film dari The Point Man. Semoga kalian semua menikmati alur cerita yang saya bawakan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. 네, 덧? 준대? 아이고.